Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang pembahasan soal aksara Jawa, khusus soal-soal aksara Jawa tentang sandangan dan pasangan. Hendaknya sebelum menonton video ini, sampean semua sudah menonton video saya sebelumnya tentang penjelasan tentang sandangan dan pasangan. Atau mungkin sampean juga bisa menonton video ini sambil buka buku pepaknya ya, buku pepak atau Kredo Basa itu sama saja. Yang penting ada keterangan tentang aksara Jawa. Oke, baik, langsung saja. Umpamanya gini, umpamanya ini ada soal sampean suruh nulis gedang goreng, umpamanya gitu ya. Hati-hati dalam penulisan huruf E. Huruf E itu cara bacanya ada 3, ada E sama ada 3 ya, cara nengerinya seperti apa, cara nenger ini pokoknya sampai tengeri satu saja. Nek suarane itu berarti popet ya, tuluk popet seperti ini, bulat besar. Kalau E sama berarti memakai taling, jadi taling ini bisa untuk 2 ya, bisa untuk membaca 2 E sama tapi kalau popot yang sebelah sini ini untuk membaca ya. Cara denger ini seperti itu. Jadi sebelumnya sampean baca dulu soalnya. Kalau ketemu huruf E itu bacanya apa bukan. Kalau bacanya berarti popot, guys, itu tak. Kalau bacanya selain berarti itu pasti taling. Oke, pertama kita bahas itu ada tulisan gedang goreng. G berarti suaranya ya, berarti tulis dulu G, ini G ditambahi popot balik kemudian dang berarti aksaranya do. Do-nya perhatikan, do-nya do biasa bukan DH ya, jangan keliru do-nya. Jadi do yang kecil ini dibaca geda. Ingat-ingat patenan eng itu ada sendiri namanya cecak ya. Ingat-ingat ada cecak, layar sama wikian. Ini patenan NG, ini patenan R, ini patenan H ya, jangan sampai keliru ya. Pokoknya ada patenan itu jangan sampai pakai pasangan atau jangan sampai memakai pangkon ya. Kalau ada 3 ini khusus ya, ini menangan. Pokok ada patenan eng, RH itu hati-hati sekali, itu harus pakai ini cecak, layar sama wikian, jangan sampai pakai pangkon atau memakai pasangan, nanti keliru. Oke, baik, lanjut. Kemudian gedang berarti ini atasnya do dikasih cecak, ini bacanya wes gedang. Karek nambahi goreng, hati-hati tulisan goreng ini tulisannya pakai O, berarti go-nya dikasih taling tarung, diwe taling tarung, ini taling, kemudian ini go, ini ben muni O ditambahi tarung, ini wes gedang go. Karek muni reng di rumah nih ada huruf E di sini, hati-hati. Ini suaranya apa bukan? Ternyata suaranya duduk tapi suaranya berarti pokoknya duduk berarti mesti popet. Berarti nek suaranya duduk berarti taling, keliru. Nek suaranya popet berarti selain itu taling. Ini punine eng berarti taling. Taling panggone ndek ngarepe aksara nih, berarti ditulis dhisik talinge. Terus lagi ro, goreng ya, ro. Gedang gore, mateni eng maneh, mateni eng berarti enek patenan dhewe jenenge cecak kayak gedang mau ya, karek ngowahi cecak ndure. Ini ya. Lanjut, enek kecepatan sampean screenshot ya. Nah, gedang goreng. Lanjut, tidak cepet. Umpamane sego jagung, iki luwih penak. Sego jagung kebetulan enek huruf E maneh, unine apa gak? Ternyata berarti nggih pepet. Berarti langsungnya ditulis gone GA berarti gak gawe taling tarung, go biasa, sego jagung. Iki jo, go ben muni U diwehi suku, nulis ngene, sego jagu mateni eng karek ngowe cecak ndure, sego jagung. Nah, tulisannya kayak gini ki, sego jagung. Bisa di screenshot nek kecepatan. Lanjut mana? Madrasah. Nah, nulis madrasah
pertama ditulis mo, terus dra enek huruf mati ketemu apa jenenge enek R, sebelum R enek huruf mati, berarti iki gawe cokro dra ya. Jadi aksarane pertama ditulis do, done do cilik ya iki ya, karek gawe cokro ngisore. Iki diwaca wis madra ya, macane wis madra. Karek gawe sah berarti so, ben mateni ho diwe wikian. Jolali aja sampai ho dipangkon salah. Iki wis madra sah ya. Cokro iki ya, utamanya cokro ro ketemu huruf mati. Guru ini sebelum ro enek huruf mati berarti dicokro. Lanjut, kembang mekar. Kembang mekar berarti iki enek pasangannya ya, kembang sing mati mo ya, mati ini di tengah gak oleh dipangkon, berarti nulis ko dhisik. Kene enek huruf e, unine e, ternyata unine e berarti gawe pepet. Kem mateni mo, dieling-eling cara nulis pasangan, barang sing mati ditulis asli, berarti mone mo asli. Ke mo, mone urung mati ya, nek pengen mateni mo aksara bar mo kudu berupa pasangan. Aksara bar mo kan bo, berarti bone bo pasangan, bo pasangan panggone ndek ngisor. Iki diwaca wis kemba. Mateni eng, berarti karek ngwehi cecak. Cecak panggone ndek dhuwure mo. Jadi ora oleh ndek dhuwure bo pasangan bo gak oleh ya, itu dhuwure mo. Nek bingung didelok videone sing bagian pasangan. Kembang mekar enek huruf e, hati-hati suarane iki mekar, e berarti gawe pepet. Mekar, meka mateni R, patenan R dieling-eling enek dhewe layar ya, kayak cecak mau ndek nggone ndek dhuwur. Sret diwaca wis kembang mekar. Misalnya kayak ini, kembang mekar. Jenang grendul enek huruf e, suarane e berarti gawe pepet. Jenang, jenang mateni eng berarti gawe cecak. Jenang grendul lah, huruf mati ketemu sebelum R enek huruf mati, re ketemu huruf mati sebelum enek huruf mati berarti gawe cokro keret. Iki aksarane go berarti go diwe cokro keret. Iki macane wis gre ya, gre. Nek bingung didelokne bagian sandangan cokro keret, keterangannya enek di video sebelumnya ya. Mateni no, none mati ditulis asli. Gren, nek pengen mateni no aksara barno kan do iki ya, soalnya aksara do berarti do nek pengen mateni no, do nek kudu no pasangan ya, pasangan do nek kudu do pasangan, maksudnya pasangan do kayak cucuk kita unine u, gendu, grendu berarti do ini diwehi suku. Carane nulis suku ndek pasangane ya, kelat pasangane grendu diwaca ini. Mateni L, bar patenan bar lo, aksara lo iki engko nigurin wis gak enak apa-apa berarti lone oleh dipangku. Iki diwaca cek jenang grendulo, lone bir mati dipangku ini ya. Nah, sing bener ini jenang grendul. Cukup sekian videonya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.